dengan sebuah perjalanan yang jauh dari Amsterdam. Waktu itu tidak ada kereta, kemudian kami naik bis dan melewati jalanan-jalanan yang seperti hutan gitu, kemudian juga peternakan. Tiba-tiba ada sebuah rumah mungil dari kayu dan ada perapian. Di dalamnya itu banyak sekali buku tentang Indonesia. Itu yang membuat saya pertama kali sedikit kaget begitu ya, di tengah hutan di Belanda dengan banyak kastil, ada peternakan, kemudian ada sebuah perpustakaan dengan buku-buku, banyak buku Indonesia, dan rumahnya tuh nuansanya tuh sangat Indonesia. Kemudian kita mulai berbincang begitu, Ibu Marta bercerita tentang pembebasan Timor Timur, kemudian juga bercerita tentang Munir, bercerita tentang Indonesia, pokoknya tentang Indonesia gitu yang saya pribadi waktu itu tidak mengetahui begitu. Jadi oh ternyata gitu ya, ada orang yang care dengan kita, tetapi kita pun kadang tidak peduli begitu. Sehingga ketika saya mengetahui Bu Marta datang ke Jogja dengan langsung saya, Bu Marta please dong datang ke ISI untuk berbagi dengan teman-teman tentang konflik-konflik yang terjadi di Indonesia dan dilihat di mata dunia itu semacam apa. Ini sebuah pengetahuan baru tentu saja buat kita, karena kita orang Indonesia itu kadang nggak peduli gitu kan, apa yang terjadi di negeri kita sendiri gitu. Itu sekilas tentang Bu Marta. Bu Marta sendiri seorang musisi, dia seorang pemain cello di sebuah orkestra begitu, dan juga selain aktivis untuk Indonesia, dia juga pernah aktif di Leiden tentang dokumen-dokumen Indonesia juga. Untuk selebihnya mungkin waktu untuk Bu Marta bercerita tentang apa sih hak atas kebudayaan itu, semacam itu. Silakan. Terima kasih banyak untuk Citra, dan selamat pagi semuanya. Saya senang sekali ada orang yang minat untuk mendengarkan sedikit tentang hak-hak asasi manusia, dan khususnya kami ya cari bersama-sama apa itu titik bertemu kesenian dan hak-hak asasi manusia. Dan memang saya mencoba untuk menerangkan sedikit tentang hak budaya atau hak atas kebudayaan. Tapi dulu saya mau mengucapkan selamat pada Dies Natalis ya, yang minggu ini juga. Sebab ini isi saya kira sudah 31 tahun. Ya. Ini bagus sekali, dan semua orang yang saya bertemu di Yogyakarta, kalau saya bercerita saya akan diisi, mereka sudah tahu apa itu isi. Walaupun di Belanda, kalau tanyakan bagaimana Kunstakademie ya yang sama, ya mereka tidak tahu, sebab kesenian di Belanda saya kira kurang perhatiannya daripada di Indonesia. Dan memang ada banyak sifat budaya di Indonesia dengan semua kumpulan etnik dan perbedaan yang ada. Bagus sekali bahwa ada perhatian dari orang yang meneliti dengan kebudayaan itu. Jadi saat kami cari titik pertemuan hak dan budaya, dan saya mencoba memberi sedikit kerangka untuk hak internasional, hukum internasional yang penting untuk orang Indonesia juga. Saya mau memberi dulu struktur hak asasi manusia yang di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini yang paling penting untuk orang di Asia, sebab di Asia belum ada struktur hak asasi manusia regional, hanya ada yang internasional di dasar PBB. Yang paling penting dari PBB itu Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia, Universal Declaration of Human Rights. Saya mau minta maaf atas bahasa Indonesia saya yang sedikit kurang. Kadang-kadang saya harus cari kata-kata, dan kadang-kadang saya ganti ke bahasa Inggris, sebab ada
terminologi istilah yang khusus dalam bahasa Inggris. The Universal Declaration of Human Rights itu dokumen yang bagus-bagus dan tidak diabaikan sama sekali. Disetujui oleh semua orang anggota PBB waktu mereka masuk dalam PBB. Jadi tidak diperlihatkan dengan teliti apakah mereka mau mengabaikan dengan deklarasi ini. So they call it not binding. Ini hanya intensi yang bagus-bagus tapi tidak diwujudkan. Terus ada perjanjian yang besar sekali tentang political and civil rights, itu hak sipil politik, dan yang paling penting itu kebebasan ekspresi, kebebasan agama, keadilan dalam pengadilan, dan larangan untuk penyiksa. Ini perjanjian yang negara-negara harus masuk dengan signature, dengan tanda tangan, dan semua hukum di dalam negeri harus sama dengan kondisi-kondisi internasional. Yang sama untuk perjanjian yang kedua yang paling penting itu perjanjian tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Banyak orang di dalam community hak asasi manusia berkata dengan akronimnya itu ICCPR dan ICESCR. Ini yang paling penting dalam ICESCR ialah hak atas belajar, hak atas edukasi untuk bersekolah, dan hak atas kesehatan. Dan memang kalau orang jatuh sakit tidak ada pelanggaran hak atas kesehatan. Tapi ini tugas untuk pemerintah untuk menjadikan dinas kesehatan yang cukup. Itu yang haknya sendiri. Dan ini juga perjanjian yang harus dimasukkan dengan tanda tangan negara, dan hukumnya di dalam negeri harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi internasional. Ini yang tiga yang penting: Universal Declaration, not binding; ICCPR is binding; and ICESCR also is binding. Ini yang saya mencoba untuk memberi gambaran tentang the House of Human Rights. Dan ya maaf, masih ada dalam bahasa Belanda juga. Saya kira ini pembangunan yang bisa dijatuhkan juga ya, sebab masih ada yang kurang kuat, masih ada terwujudnya juga kurang kuat. Sekarang ada kira-kira 20 perjanjian yang paling penting untuk semua negara dan penduduknya, untuk dilindungkan terhadap pelanggaran dan dilindungkan juga terhadap salah guna oleh pemerintahnya sendiri. Jadi hak asasi manusia dengan hukum internasional melindungkan orang biasa terhadap pemerintahnya. Dan ada dua jalan untuk mewujudkan itu secara politik, dan ada banyak negara-negara yang tanya-tanya kepada negara lain
bagaimana dengan siksaan dalam negara ini, atau bagaimana dengan hukuman mati di negara ini. Itu diskusi politik, dan negara yang sudah kuat seperti China atau Rusia ya tidak ditanyakan sama sekali. Tapi negara yang kurang kuat, mereka mendapat pertanyaan dari negara lain. Jalan kedua itu jalan hak asasi manusia dengan lebih keahlian, dengan expert dan mereka juga bercakap tentang hak asasi manusia secara hukum, dan semuanya juga orang sarjana hukum. Yang jalan pertama itu kebanyakannya di New York, di kantor besar dari PBB, dan saya mendapat foto dari internet, bisa dilihatkan bagaimana mewah itu gedungnya, dan memang semua diskusi di sana sedikit permainan politik. Yang kedua di Geneva, dan di Geneva lebih mendalam, dan juga saya kira ada hasilnya yang lebih baik. Tapi pada umumnya itu banyak ngobrol-ngobrol, dan hasilnya bisa dipertanyakan. Saya mencoba untuk menerangkan sedikit bagaimana pekerjaan, bagaimana terwujudnya hak-hak asasi lewat hukum internasional. Nah, ini perjanjian yang saya sudah sebutkan, ICCPR dan ICESCR, menjadi sebagai petunjuk nasional dari internasional. Norma-norma bisa dipakai kalau mau tahu apakah hak kesehatan batasnya di sini atau di sana. Dengan perjanjian ini kami bisa tahu bagaimana batasnya. Jadi barangkali untuk balita harus sama dengan untuk laki-laki. Masih ada banyak negara di mana balita tidak mendapat fasilitas kesehatan sama dengan laki-laki, seperti di India. Norma-norma internasional ialah tidak ada diskriminasi. Jadi norma internasional juga harus tunjuk untuk semua negara untuk disesuaikan dengan norma internasional. Dan semua negara yang masuk ke dalam perjanjian ini harus melapor tentang bagaimana haknya diwujudkan dalam negara. Laporan ini diteliti oleh yang disebutkan treaty body. Jadi treaty body itu badan dari perjanjian, dan treaty body ada kira-kira 20 orang ahli hak asasi manusia yang dipilih oleh negara-negara semuanya. Dan kadang-kadang ada seorang dari Indonesia atau seorang dari Belanda yang menjadi anggota dari treaty body, seperti Pak maaf ya, nanti saya coba lagi. Treaty body itu badan disebutkan komite, mendapat penelitian dan monitoring apa yang terjadi di dalam negara itu, dan laporan itu diikuti dengan laporan dari LSM. Ini penting sekali bahwa ada laporan dari pemerintah seperti dari pemerintah Indonesia, tapi juga ada LSM Indonesia yang
menulis laporan sendiri dan memberi informasi dari LSM yang bisa berbeda memang dari informasi pemerintah, sebab informasi pemerintah ya ini sebagai semuanya bagus-bagus saja, dan laporan LSM bisa menerangkan bahwa masih ada keluhan ini dan pelanggaran itu, dan untuk komite itu penting sekali, dan ada LSM khusus di Jakarta dari orang Indonesia yang mengkoordinasi semua laporan dari LSM itu. Di dalam perjanjian ini, covenants yang tadi saya sebutkan ICCPR dan ICPSCR, juga ada mekanisme untuk mengeluh perseorangan. Jadi kalau Bu Citra ada kesan haknya dilanggar, dulu dia bisa ke pengadilan dalam negeri, tapi kalau tidak puas, dia bisa ke level internasional dan bisa diteliti oleh komite juga. Tapi mekanisme ini banyak negara tidak menerima, dan Indonesia juga tidak menerima. Jadi ini bagian terpisah dari perjanjian yang keseluruhan. Ini perlu individual complaints mechanism. So it's the mechanism untuk mengeluh secara pribadi. Ya, ditolong oleh seorang SH, tapi ada kemungkinan. Dan sekarang barangkali di Eropa ada kemungkinan untuk orang pengungsi. Saya mau memberi contoh sedikit. Pengungsi yang tinggal di Belanda seringkali diusir lagi, dan mereka tidak setuju. Dan mereka dulu ke pengadilan Belanda, tapi kadang-kadang tidak diterima. Jadi mereka bisa ke level internasional untuk mengeluh di sana. Dan ini proses yang makan waktu 10 tahun. Ini lama sekali sebab komite ada banyak keluhan-keluhan begini. Jadi mereka tidak bisa begitu cepat. Tapi mekanismenya ada, dan semua pemerintah harus mengabaikan dengan putusan dari komite yang ada setelah 10 tahun. Juga ada mekanisme terpisah bahwa negara-negara bisa mengeluh tentang negara lain. Tapi mekanisme ini begitu complicated, ya, rumit, sehingga tidak pernah dipakai sama sekali. Jadi belum pernah ada negara yang berani untuk mengeluh tentang hak asasi manusia di China, di Tibet, atau di Rusia, atau di Amerika Serikat. Sebab di Amerika Serikat juga ada pelanggaran hak asasi manusia. Tapi ini mekanisme-mekanisme yang ada di dalam perjanjian. Dan terus saya mau menerangkan sedikit tentang bagaimana dari level internasional ke level nasional, sebab keluhan pribadi yang dulu ya itu sulit sekali. Sebenarnya lebih baik kalau ada hukum undang-undang di Indonesia yang disesuaikan dengan norma-norma internasional, dan kalau orang Indonesia bisa ke pengadilan Indonesia sendiri dan bisa menarik haknya dari undang-undangan Indonesia sendiri. Itu dipanggil invoked.
So ditarik, dipanggil haknya berdasarkan Undang-Undang Indonesia. Juga kalau undang-undang sedang ditulis atau sedang diperdebatkan di dalam DPR, lebih baik kalau ada norma-norma internasional yang memberi tambahan untuk undang-undang. Sekarang ada debat dalam DPR Indonesia di Jakarta tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan sekarang mau diperbarui. Dan dalam DPR ada diskusi tentang beberapa kondisi-kondisi yang harus disesuaikan dengan norma-norma internasional. Dan ini juga penting dari perjanjian internasional bisa menjadikan norma-norma nasional. Dengan sifat hak ekonomi seperti hak edukasi, hak kesehatan, juga yang penting itu ada dana yang cukup, dan untuk mewujudkan hak kesehatan dibutuhkan dana dari pemerintah, dan juga untuk itu norma-norma internasional bisa dipakai untuk mendapat dana yang cukup. Dan kami sebutkan ini budget allocation dan investigasi HAM secara budgetary batas borders. Oke, sekarang saya mau cerita sedikit tentang hak budaya atau hak atas budaya. Ada beberapa sifat dengan budaya yang bisa menolong untuk menjadi gambaran yang komplit tentang hak atas budaya. Itu hak berekspresi, kebebasan berekspresi. Itu hak sipil politik dari ICCPR. Hak sipil politik ada kebebasan berekspresi, jadi ada orang yang menulis syair, penyair, ya, kadang-kadang ada syair yang bersifat politik dan pemerintah tidak mau, dan nanti saya memberi contoh sedikit. Tapi juga ada sifat sosial ekonomi, itu hak untuk mengambil bagian dalam upacara, dalam ekspresi-ekspresi kebudayaan dari orang, dari kumpulan etnik seperti orang Jawa, orang Sumatera, ada kebiasaan berbeda, tapi mereka semuanya ada haknya untuk mengambil bagian dalam. Pada umumnya selalu ada larangan diskriminasi, dan di banyak sifat budaya ada kemungkinan berdiskriminasi. Kami semuanya kita harus memberi perhatian kepada sifat-sifat diskriminator. Dan yang keempat itu hak-hak indigenous peoples. Ini soal yang jadi ada 4 sifat yang saya mau mendalamkan sedikit. Kalau freedom of expression, kebebasan untuk berekspresi, ini dalam ICCPR nomor 29. Dan itu binding untuk negara untuk diabaikan. Jadi kalau tidak mengabaikan itu larangan yang bisa diberi sanksi juga. Apa itu pelanggaran hak berekspresi? Itu censorship. Kalau orang dilarang mengekspresi
pendapat politiknya. Saya dengar setelah reformasi tidak ada censorship lagi, tapi juga saya dengar bahwa kadang-kadang ada film atau buku yang terlarang, yang tidak boleh diterbitkan. Jadi harus diteliti, dan itu adalah berita yang bisa didepankan kepada komite juga. Ada orang yang kadang-kadang tertangkap atau ditahan, dan saya harap sekarang kurang daripada yang dulu, tapi selalu kami harus berhati-hati, tidak ada orang yang tangkap dengan alasan yang lain, tapi sebenarnya untuk memberi intimidasi kebebasan ekspresi. Dan memang bisa memberi harassment itu istilah Inggris yang tidak ada kata yang cukup di bahasa Belanda, dan saya tidak tahu apakah ada harassment itu pestering. Menjadi gangguan untuk orang, ya. Dan saya memberi sedikit contoh dari penyair DS Rendra dan penyair Bigi Tuku. Nanti barangkali kami bisa kerjakan tentang freedom of expression versus jadi freedom of expression ada batasnya dengan larangan hate speech. Freedom of expression tidak boleh begitu jauh bahwa ada intimidasi orang atau slander, memberi ekspresi yang tidak benar dan yang mengganggu orang. Nah, ini DS Rendra. Jadi Surendra adalah seorang dari lahir di Jogja di tahun 35 dan meninggal dunia 2009. Saya pernah bertemu dengan dia di dekat jalan Katamso, ada warung kopinya yang sering dia minum kopi, dan saya bertemu dengan dia. Dia seorang dramatur, sutradara, yang ada sifat yang politik sekali waktu itu, dan dia seorang mau menolong rakyat kecil. Ada banyak sajak-sajak yang dulu diberikan yang memberi dukungan untuk rakyat kecil untuk melihat apa yang penting, suasana lebih penting daripada uang, tapi uang harus cukup untuk bisa makan. Sebagai sutradara ada teaternya sendiri di Jogja, dan dia ditahan dan tertangkap beberapa kali waktu tahun 70-an, 80-an, dan saya kira masih tetap ada orang penyair di Indonesia yang mau memperlihatkan bagaimana keadaan rakyat kecil. Jadi kesenian penyair tidak semacam eliter, tidak untuk yang kaya-kaya saja, tapi juga untuk yang miskin. Nah, Bigi Tuku itu sama juga. Dia lahir di Solo. Bigi Tuku juga dari keluarga yang miskin sekali, dan dia membangunkan keseniannya sendiri, tapi juga selalu ada hubungan politik dengan situasi keadaan ekonomi rakyat kecil. Bigi Tuku ada seorang pemimpin demonstrasi, dan pada kerusuhan 98 dia hilang
dia kehilangan secara paksa, dan itu pelanggaran hak asasi manusia yang jelek sekali. Orang yang hilang tidak pernah ada keterangan bagaimana nasibnya, dan untuk Bibi Tuku belum ada keterangan bagaimana nasibnya. Apakah apakah dia mati atau masih hidup? Apakah dia tahan di LP yang gelap tadi? Itu terjadi di Indonesia juga. Sekarang kami itu soalnya ada informasi yang kurang tentang orang-orang yang hilang secara paksa. Masih ada lain juga, tapi saya ambil contoh ini sebab dia seorang penyair. Yang lain orang mahasiswa yang hilang juga, dan ini puluhan orang. Yang kedua yang saya sudah sebutkan, hak untuk mengambil bagian di budaya sendiri. Itu berdasarkan ICESCR, jadi ini hak ekonomi sosial budaya. Oh, saya kira ada istilah Indonesia. Artikel 15. Itu juga binding, jadi pelanggaran tidak boleh dan bisa dikedepankan kepada treaty boleh juga. Tapi lebih sulit untuk mengidentifikasikan apa itu pelanggaran. Kadang-kadang ada kekurangan perlindungan untuk orang untuk mengambil bagian dalam upacara budaya. Perlindungan harus didasarkan hukum di Indonesia sebagai rule of law. Saya kira bahwa bahasa itu sifat yang penting sekali untuk orang merasa mengambil bagian di dalam upacara budayanya. Tapi juga bahasa di sekolah untuk anak kecil itu penting sekali untuk orang bisa merasa sesuai dengan tradisi yang asli. Dan kadang-kadang ada upacara yang malahan dilarang. Umpamanya dengan urusan di Indonesia ada 5 agama saja. Memang ada agama-agama kecil yang sebenarnya berdasarkan ini harus ada kemungkinan untuk mengadakan upacaranya sendiri. Dengan indigenous peoples ada soal sedikit soal besar di Indonesia, bahwa pemerintah Indonesia katanya indigenous peoples tidak ada di Indonesia sebab semua orang Indonesia ada indigenous. Nah ini soal diskusi ya, ini soal istilah, dan memang setiap orang tahu kalau ada suku yang asli dari di Sumatera Selatan, mereka ada haknya untuk mengadakan upacaranya di tahan yang mereka dari dulu sudah mempunyai, tapi tidak pernah dalam dokumen-dokumen, hanya secara oral. Ya, malahan saya mencari contoh untuk aspek-aspek indigenous itu, dan ini contoh yang sudah kuat juga, dan saya harap tidak terjadi lagi sekarang ini di Indonesia. Itu Pak Arnold, dia seorang Papua, tinggal di Jayapura, dan dia seorang dosen Universitas Cendrawasih. Dan dia meneliti budaya
Papua, dan pada dasar itu dia ditangkap dan ditahan, dan setelah beberapa minggu ya orang militer katanya dia mau mengungsi, mau lari, dan dia ditembak mati. Nah, ada penelitian forensik yang katanya dia tidak sedang lari waktu dia ditembak. Jadi dia dirasakan sebagai bahaya untuk pemerintah lokal kalau dia membuat penelitian tentang budaya Papua. Ini sudah lama ya, sudah tahun 84, tapi sering ada efeknya bahwa orang bisa merasa terintimidasi sebab ini pernah terjadi. Saya coba di YouTube apakah ada musik dan ini ya, tapi apakah alamat URL dari sini ada ya, ini bisa ya, saya tidak bisa sebab ini masih aktif dan yang lain tidak. Jadi tidak bisa ke sana ya, kami melanjutkan saja. Ada aspek lagi tentang diskriminasi, dan diskriminasi ada perjanjian yang terpisah, itu namanya CERT, Convention on the Elimination of Racial Discrimination. Ini juga diambil oleh negara Indonesia, pemerintah Indonesia, untuk mewujudkan negara yang tidak ada diskriminasi, tapi memang masih ada pelanggaran yang baik yang banyak sekali. Diskriminasi ada dasarnya yang berbeda, itu ras atau suku, juga agama, gender, latar belakang sosial dan antar golongan. Juga ada diskriminasi umur, dan semua harus diprevensi, dilarang juga dalam undang-undang Indonesia. Dan belum begini, komite dari CERT katanya definisi diskriminasi di dalam undang-undang Indonesia belum sesuai dengan definisi internasional. Ini contoh yang akhiri saya. Lekra itu organisasi dulu sebelum tahun 65 yang organisasi kebudayaan untuk rakyat kecil. Memang ada hubungan dengan Partai Komunis Indonesia, tapi dari sendirinya tidak secara politik tergantung dari komunisme. Tujuannya untuk kesenian bisa memperbaiki keadaan rakyat kecil, bisa memperlihatkan keadaan rakyat kecil, dan organisasi ini dilarang tahun 65 waktu US dengan organisasi-organisasi lain. PKI itu saya tidak semua tahu, Partai Komunis Indonesia, tapi CGMI barangkali belum tahu. CGMI itu organisasi mahasiswa khususnya di Jogja.
dan dikirakan bahwa ada hubungan dengan soal-soal penampilan, dan semua mahasiswa tertangkap, dan ada banyak yang bertahun-tahun harus di dalam tahanan. Banyak juga yang diusir kepada Pulau Buru, harus bekerja paksa di sana, dan mereka tidak pernah diadili. Kalau ada salah, yang mereka harus diadili, tapi tidak ada salah yang diadili, tidak dihukum secara fair, ya, fair trial. Dan masih tetap ada diskriminasi di Indonesia terhadap orang yang terbebas, yang dianggap terbebas di US. Barangkali tahu bahwa dengan pemilihan umum presiden baru tahun yang lalu, kandidat yang ada tidak boleh ada hubungan dengan identitas. Jadi masih tetap ada diskriminasi. Ini indigenous rights, seperti sudah saya sebutkan, ada sedikit ketidakterangan, sebab definisi indigenous rights itu sulit sekali, dan hanya ada deklarasi, jadi pelanggaran tidak binding hukum. Tapi juga kalau ada indigenous rights, hukum internasional harus disesuaikan. Saya kira barangkali di India ada suku-suku asli yang ada tradisi untuk mendiskriminasikan perempuan. Jadi di sana ada konflik of interest, tapi itu juga konflik hak asasi manusia. Pada satu pihak, hak tradisional harus dilindungi, tapi dari pihak lain, hak perempuan juga harus dilindungi. Kalau ada konflik, harus diidentifikasikan dalam undang-undang bagaimana disesuaikan. Oke, ini teks-teks yang khususnya untuk PBB, dan saya tidak mau mengganggu Anda semuanya dengan teks yang sulit sekali. Sudah. Ya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Oke, terima kasih Pak. Ya, ada tambahan banyak sekali ya, ternyata kita belum mengerti tentang hak asasi manusia ya. Di Indonesia ini kayaknya banyak hal pelanggaran yang tiba-tiba, pokoknya kalau orang itu yang terkenal juga tiba-tiba bisa hilang gitu ya. Cerita tentang beras plastik juga tiba-tiba hilang, semacam itu. Kemudian juga tidak hanya itu, kalau khususnya dalam kebudayaan juga banyak kegiatan-kegiatan sebuah komunitas atau etnis itu tiba-tiba juga disamakan, kemudian harus mengikuti pola Jawa bisa semacam itu, atau harus mengikuti pola mana semacam itu. Bahkan juga saya juga sering dengar di Kalimantan misal ada agama Hindu, tapi Hindunya satunya beda dengan Hindu Bali, juga harus melakukan seperti Hindu yang ada di Bali semacam itu. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan untuk Bu Marta. Oke. Pelan-pelan saja. Oh, harap pelan-pelan saja. Oke, pertama Rudi, Mbak Trismus, kemudian Farid. Tolong mic-nya. Oke, monggo. Harap pelan-pelan Mas ya. Selamat datang, Bu. Kalau saya agak cepat, agak malum, saya orang Sumatera. Karena kebiasaan kami agak cepat. Cuman saya menarik kan, karena ini pelajaran advokasi kan, advokasi sebuah kebudayaan. Yang saya agak
khawatir dengan apa yang diterapkan dengan hak sebuah kebudayaan. Seperti tadi kan ada sebuah kultur yang di India itu bahwasanya wanita, diskriminasi tentang wanita. Kalau kita lihat secara itu perspektif kebudayaan, ya, dan itu kita berbicara hak, mereka juga punya hak sebuah kebudayaan. Nah, apabila itu kita advokasi, itu secara tidak langsung kita sudah mendiskriminasi kebudayaan mereka dan mengintervensi. Nah, sekarang kita berbicara apabila itu hukum internasional seperti apa yang mau diterapkan? Karena setiap unsur etnis itu dia punya lokal jenisnya sendiri dan dia punya tipikal dia sendiri. Ya mungkin kurang gitu. Ini saya terima kasih bahwa ini soal yang besar sekali dan tidak ada solusi yang gampang. Memang hukum internasional tidak persisnya cocok dengan keadaan real di Indonesia. Ini seperti apa yang indigenous peoples, definisinya sudah ada soal. Saya kira penting untuk mengadakan diskusi publik, diskusi umum tentang bagaimana batasnya diskriminasi atau hak atas kebudayaan sendiri. Dan memang itu juga penting sekali bahwa dipastikan dalam undang-undang bagaimana batasnya. Barangkali sekarang ada keadaan kalau pemerintah Indonesia mau mengambil perjanjian internasional sebagai undang-undang nasional, mereka hanya bikin satu undang dengan satu kalimat bahwa perjanjian internasional ini sudah sesuai dengan situasi di Indonesia. Jadi batas-batas persis tidak diidentifikasikan. Dan saya kira lebih baik kalau ada menulis undang-undang untuk melihat di mana itu konflik yang Anda mengedepankan, konflik-konflik atas hak-hak yang berbeda, dan bagaimana harus diselesaikan. Tapi memang kalau ada dasar-dasar yang benar, pemerintah Indonesia bisa memperjauhkan sedikit dari hukum internasional, sebab keadaan di sini belum dipengaruhi di perjanjian internasional. Saya kira orang Indonesia seperti Anda sendiri bisa bertambah juga dalam diskriminasi ini, dalam diskusi ini, untuk memberitahukan kepada orang yang belum pikir tentang konflik hak-hak yang ada, mereka bisa melihat bagaimana yang penting, yang paling penting, yang kurang penting. Jadi harus pilih dalam diskusi publik sendiri. Dan sebenarnya kalau ada demokrasi, ada mekanisme demokrasi untuk memperdebatkan ini. Oke, selanjutnya Pak Kris. Terima kasih Ibu Marta. Kami sudah mendapatkan sesuatu yang berbeda. Saya ingin bertanya tentang apa yang saya pikirkan. Negara Republik Indonesia itu saya setuju. Tetapi kalau disebut dengan bangsa Indonesia, saya tidak setuju. Walaupun sudah ada Sumpah Pemuda
tanggal 28 Oktober tahun 1928, tapi saya tidak setuju dengan statement bangsa Indonesia. Karena di Indonesia ada banyak sekali bangsa, etnik, tribe. Ada bangsa Jawa, bangsa Papua, bangsa Minang, dan lain-lain. Karena negara Indonesia itu adalah wilayah hukum, sedangkan bangsa atau etnik itu adalah wilayah budaya. Ini yang menjadi masalah yang dialami oleh negara Indonesia ini. Ada generalisasi kebudayaan, ada kebudayaan Indonesia. Saya tidak setuju. Ini juga nanti berhubungan dengan pelaksanaan upacara bahasa. Menurut bahasa satu bangsa atau etnik di Indonesia tidak sama dengan bahasa dalam etnik yang lain. Juga misalnya ada etika, ya, ada konvensi-konvensi yang lain. Mungkin juga hak warisan, sistem adat perkawinan, dan yang lain-lain. Oleh sebab itu, saya minta pendapat ke Ibu Martha Mayer. Saya tidak setuju dengan statement bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya kira ini soal untuk orang Indonesia sendiri. Sebagai seorang nasional dari kekuatan kolonial dulu, ya, saya tidak sopan untuk mengadakan statement tentang kesatuan bangsa Indonesia. Tapi saya sebagai peneliti, saya bisa lihat ada perubahan dalam situasi politik di dalam Indonesia tentang Republik Kesatuan Indonesia, dan itu yang saya kira Bapak sedikit khawatir, bahwa ada budaya satu juga, ya. Saya setuju dengan hak untuk semua orang mengadakan budayanya sendiri, tapi tidak harus tidak harus tidak boleh dilarang oleh hak orang lain. Jadi harus melihat bagaimana batasnya hak satu orang, hak orang lain. Seperti dengan pertanyaan dulu, kalau ada hak orang tradisional yang mendiskriminasikan hak orang lain dalam community yang sama, ya harus dilihat bagaimana batasnya terhadap hak ini dan hak itu. Dan saya setuju, tapi setelah reformasi ada banyak debat umum tentang balkanisasi Indonesia, ya. Ada banyak suku-suku yang kiranya ya barangkali mau merdeka sendiri. Saya kira ini juga tidak baik untuk orangnya sendiri, sebab ada soal-soal lain kalau semua itu bagian-bagian kecil, ya. Jadi saya harap orang Indonesia bisa hidup bersama-sama, walaupun juga menyesuaikan dengan hak-hak yang individual, yang perseorangan. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Farid. Terima kasih Bu Martha Mayer atas ilmu yang benar-benar sangat bermanfaat bagi teman-teman semua, ya, khususnya seniman dan juga itu kan berhubungan dengan banyak masyarakat.
Yang ingin saya tanyakan sebenarnya sangat sederhana dan apa ya? Sebenarnya ini sangat, ya, sangat fakta ya di Indonesia sekarang ini. Ketika dulu ada Munir yang dianggap ancaman oleh negaranya, lalu dia diracun dan meninggal di Belanda, lalu malah namanya dia ada di Belanda, di Den Haag, ada namanya Munir Pet ya, di kota Den Haag. Lalu ada Wiji Tukul yang sampai sekarang tidak ada jelasannya mayatnya di mana, apa dia masih hidup, sampai anaknya pun sampai sekarang bertanya, bapak saya ada di mana. Nah, yang itu namanya Fajar Merah. Lalu dalam konteks Indonesia sekarang ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, khususnya yang baru-baru ini kemarin ada aktivis adat istiadat Jopi Perangin Angin yang dia dibunuh di sebuah kafe di Jakarta karena dia aktivis adat kebudayaan yang katanya dia dibunuh oleh seorang anggota marinir yang sekarang juga belum ketemu juga. Lalu itu di Indonesia. Lalu saya hubungkan dengan konteks di Yogyakarta. Sebenarnya banyak sih di Yogyakarta tentang apa ya, pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya pertama, seniman mural Muhammad Arif yang kemarin ditangkap atas protes komersialisasi ruang kota publik Yogyakarta. Dia didakwa dengan dengan tuduhan vandalisme, dan dia dihukum walaupun dengan 2.000 perak, tapi dia masih dinyatakan bersalah. Ini cukup miris ya ketika di Yogyakarta yang katanya kota seniman, tapi senimannya ditangkap oleh pemerintah. Lalu kasus yang kedua, ada akademisi Julius Adi Condro yang dia ditangkap juga, yang dia dikriminalisasikan dengan tuduhan pencemaran nama baik karena dia menulis opini tentang apa ya, ada mafia di belakang undang-undang keistimewaan di Jakarta. Lalu konteks ketiga ada di Kulon Progo, ketika petani Kulon Progo dia di penjara atas dasar dia menolak dengan apa ya, menolak atas pembangunan tambang pasir di Kulon Progo yang katanya tambang itu yang punya adalah calon Ratu Yogyakarta yang besok sekarang ini jadi. Yang saya ingin tanyakan kepada Bu Martha Mayer, apakah sedemikian kritisnya hak asasi yang ada di hak asasi manusia yang ada di Indonesia? Sebenarnya simpel saja. Terima kasih. Kemudian juga ada beberapa yang baru saja itu Jopi Parwanginangan itu di Jakarta yang baru saja meninggal juga, seorang aktivis dan mahasiswa. Kemudian juga ada beberapa seperti Jos Adi Condro. Iya, itu temannya Bu Martha, Jos Adi Condro. Itu yang kemudian di blacklist dari dunia pendidikan semacam itu karena kekritisannya. Bagaimana pendapat Bu Martha akan para aktivis yang kemudian semacam itu, apakah demikian kritisnya hak asasi manusia di Indonesia seperti itu? Ya, ini soalnya, maaf ya, saya bisa kurang mengerti sebab kurang dengar ya. Sebenarnya berdasarkan PBB ada hak untuk memperjuangkan haknya sendiri. Ini seperti hak kedua, level kedua. Jadi untuk semuanya orang aktivis seharusnya ada kebebasan berekspresi yang lebih kuat daripada orang biasa. Jadi
seperti Pak George Aditondro, saya tidak bertemu lama sekali, tapi barangkali masih bisa. Orang yang kritis memang lebih cepat terintimidasi daripada orang yang kurang kritis. Tapi kekritisan itu kebutuhan mutlak untuk masyarakat apapun. Jadi ada deklarasi untuk aktivis hak asasi manusia dari PBB yang memberi perlindungan kepada orang aktivis untuk mendapat perlindungan yang lebih kuat. Dan emang kalau orang tertangkap dan harus ke pengadilan, itu deklarasi yang tidak bisa ditarik dari level internasional. Itu masih tetap soal yang jelek sekali, dan juga di Indonesia tapi juga di negara lain ada banyak aktivis yang fokus untuk pemerintah untuk diganggu dan ditahan. Ya sebenarnya orangnya ada apa ya, civil courage, kekuatan sipil dan keberanian sipil untuk mengadakan ekspresinya walaupun tahu ada risiko juga. Dan Cak Munir dia contoh yang besar sekali untuk kami juga di Eropa. Kami merasa dia bisa menjadi contoh untuk selama-lamanya, dan memang itu tidak tujuan Cak Munir sendiri untuk menjadi seperti simbol, tapi juga di Eropa dia menjadi simbol orang yang berani, yang istimewa, luar biasa. Tapi juga yang dibutuhkan pada masyarakat umumnya ialah mendukung orang aktivis juga, seperti LSM yang ada, seperti Kontras dan LBH dan yang lain. Mereka juga memberi kesempatan untuk aktivis untuk merasa dilindungi. Dan saya juga mau mengedepankan bahwa di Indonesia sekarang ini ada banyak orang yang kiranya ada rule of law, tapi mereka belum, kalau dalam politik belum bisa merealisasikan rule of law. Rule of law itu banyak sifat-sifat yang kecil-kecil yang sama-sama menjadikan perlindungan untuk orang sipil untuk memperjuangkan haknya. Ada pertanyaan lagi? Oke, monggo, Mas Ari. Terima kasih Bu Marta, sebuah materi yang sangat menarik buat saya, dan menurut saya itu masih absurd ya tentang HAM itu. Yang saya tanyakan simpel aja, HAM itu yang Anda ketahui di negara kami itu berpihak kepada siapa? Berpihak kepada pemerintah, berpihak kepada rakyat, atau berpihak kepada sebuah kekuatan yang tanda kutip kita juga nggak tahu. Itu satu pertama. Yang kedua, masalah HAM itu bagi saya, menurut saya itu nggak ada jaminan untuk HAM. Bagi kami sebagai warga barangkali hanya salah satu orang dari sekian banyak warga. Kalau menurut saya itu, saya nggak ada jaminan kok hidup di Indonesia ini, apalagi HAM.
hak asasi manusia, siapa yang menjamin saya? Sementara kita hak kebebasan untuk memilih sesuatu itu pun nggak bisa di sini. Dari satu itu nanti akan muncul dari sebuah kebudayaan yang semuanya itu merupakan kekuatan besar yang akan mengatur kita, dan kita tidak sama sekali tidak ada kekuatan untuk hak asasi manusia, untuk hak, apalagi kewajiban. Kalau kewajiban di masalah di negara kami, kita selalu berkewajiban bayar pajak, nonton apa, itu semua itu adalah kewajiban. Tapi hak yang kita dapatkan itu tidak ada, barangkali tidak ada 30% yang kita terima, dari jaminan keamanan, dari jaminan pelayanan, dari jaminan apapun. Itu belum di perjalanan, belum di jalan lalu lintas, belum kita memilih barang itu pun kita nggak punya hak sama sekali. Kita nggak bisa memilih warna, saya mau memilih warna pakaian yang warna kuning tapi celeretnya ada gininya, itu nggak ada. Coba Anda cari di toko yang Anda inginkan, sesuatu barang yang menurut hak Anda itu bagus, menurut estetika, menurut kebudayaan. Sekarang mau cari apa istilahnya di sini itu mau cari sesuatu yang sifatnya itu kebudayaan, misalnya Jawa mungkin di Sumatera atau unsur-unsur tradisi yang lain, itu pun tidak terdapat di kami. Sangat susah, itu sudah dianggap barang langka. Itu kedua. Kemudian banyak ini sebenarnya yang saya tanyakan. Ini hanya sekedar ilustrasi saja. Adanya hak dan kewajiban itu mungkin ini nggak tahu entah benar atau tidak. Itu barangkali ada sebuah hak dan kewajiban. Kalau seandainya hak dan kewajiban, ya itu mungkin munculnya hak asasi manusia. Sementara yang terjadi bisa terjadi kita menuntut hak tetapi kita tidak mempunyai kewajiban. Bisa saja kita melakukan kewajiban, kita tidak mendapat hak. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban dan hak asasi manusia. Itu. Terima kasih, matur nuwun. Ini dilema yang selama saya kira berabad-abad bisa main peran di publik umum. Pertanyaan pertama tentang gimana pihaknya, ya. Saya kira kalau hak-hak asasi manusia diterapkan dengan benar, tidak berpihak, hanya berpihak kepada yang korban dari pelanggaran. Jadi tidak berpihak dengan pemerintah, tidak berpihak dengan rakyat kecil, tapi kadang-kadang ada orang kaya yang haknya dilanggar. Jadi mereka juga ada haknya. Jadi seharusnya kami melihat sebagai norma yang independen dari siapa yang pihaknya. Pertanyaan kedua tentang kewajiban, ya ini soal yang lama sekali dan seringkali saya juga mau menerangkan bahwa di Eropa juga ada pelanggaran hak-hak asasi manusia dan di Eropa juga ada diskusi tentang kewajiban, tapi di Eropa konsep wajib lain daripada di Asia. Jadi bagaimana kewajiban diterapkan itu berbeda. Kalau saya kira, dan ini generalisasi yang untuk orang yang ahli budaya saya hati-hati ya. Saya kira kewajiban di Eropa lebih perseorangan dan di Asia lebih bermasyarakat, community, keluarga, ya, sebagai kumpulan. Memang kewajiban juga berbeda kalau konsepnya berbeda, keimanan dengan haknya juga berbeda. Dan barangkali ada perubahan dari konsep community
menjadi lebih perseorangan. Ada orang yang katanya itu modernisasi, dan saya ragu-ragu gitu. Apakah itu modernisasi? Itu perubahan, dan barangkali perubahan itu tidak bisa dihindarkan dengan media sosial yang sekarang ini. Saya kira di Indonesia media sosial lebih penting lagi daripada Eropa. Ini sebab orang Asia ya suka untuk menjadi sosial ya. Sosial itu penting sekali, walaupun di Eropa orang lebih berseorangan. Jadi haknya dengan kewajiban, saya setuju bahwa ada imbalannya. Dan memang kalau hak satu orang itu kewajiban orang atau pihak lain. Dan kadang-kadang itu orang rakyat berimbalan dengan pihak pemerintah. Untuk pemerintah ada kewajiban terhadap penduduk, dan penduduk juga bisa mengklaim, minta dijamin ya, dari pemerintah untuk diadakan jasa kesehatan, jasa persekolahan, jasa pendidikan. Sebab ini berdasarkan HAM. Dan tapi juga pemerintah minta kewajiban dari penduduknya, seperti jangan juri, jangan membunuh. Itu kewajiban lain. Jadi ada perbedaan pihaknya, sama dengan perbedaan apakah ada hak atau kewajiban. Tapi konsep kewajiban saya kira sulit sekali, dan barangkali dalam studi-studi budaya bisa diteliti juga untuk mendapat ya perbedaan tentang itu. Ada lagi? Oke, masih ada satu. Oh, dua. Oke, Pak Haryanto, kemudian Faisal. Ya, selamat siang, Ibu Marta kalau di Jawa ya. Ibu Marta, mungkin saya akan bicara pelan. Mungkin kalau kita semua ini bicara seperti curhat ya, sepertinya curhat. Dan memang harus begitu. Jadi kalau saya mengamati ada perbedaan di antara era Orde Baru dan era reformasi. Yang dulu setiap kelompok orang, setiap person mungkin sangat takut sekali dengan ide-ide mereka, atau dengan mungkin mau protes atau mengkritik pemerintah. Setelah reformasi kita sangat bebas, sehingga dari bebas itu terlalu overacting. Jadi banyak organisasi masyarakat, misalkan yang dengan payung agama-agama besar, dia mempunyai hukum sendiri, mengatur sendiri. Jadi mungkin seandainya saya sebagai duduk di pemerintahan, saya juga bingung itu. Dia punya hukum sendiri. Dan di Indonesia ini kan banyak suku, banyak etnis. Tentunya lain dengan di Belanda atau di Jepang. Saya agak lama hidup di Jepang, jadi orang sana bilang dia paling takut dengan hukum, dengan polisi takut sekali. Tapi di sini kayaknya enggak. Jadi dia bisa misalkan naik motor tidak pakai helm, dia bangga gitu. Dia menggoda polisi, bangga. Sampai saya pernah ditanya oleh Profesor Kubuta, dia pernah meneliti lama tentang pertanian di Padang, dan pertanyaan itu tidak pernah bisa saya jawab. Di sini itu tidak ada agama, tapi tidak ada perang. Di Indonesia banyak agama, kenapa banyak perang? Saya nggak bisa jawab itu. Itu tugas kita juga. Jadi intinya bahwa kita harus memperbaiki perilaku
Jadi perilaku kita. Jadi saya pikir pemerintah baik, yang tidak baik oknumnya. Tapi bagaimana kita sebagai masyarakat untuk membantu program pemerintah dan mengkontrol. Dan memang banyak tadi dikatakan kalau berbicara masalah budaya, adanya modernisasi dan pengaruh-pengaruh agama besar, memang banyak jenis-jenis budaya tradisional yang hilang. Khususnya waktu saya meneliti di Kalimantan, banyak jenis upacara itu yang dilarang. Baik misalkan dari upacara pengobatan, itu dilarang dari segi medis. Oh, Anda nggak boleh melakukan itu karena tidak sesuai dengan ilmu-ilmu medis. Atau dari agama besar, oh kamu nggak boleh karena kamu menyembah bukan Tuhan itu dengan upacara itu. Dari akibat itu modernisasi dan masuknya agama-agama besar, banyak sekali yang jadi menyingkirkan atau mungkin menghilangkan jenis-jenis kebudayaan tradisional. Ini curhat saja. Kemudian ada pertanyaan karena kita sudah banyak bicara tentang Indonesia. Kalau saya mendengar, walaupun saya nggak tahu, mungkin mendengar saja. Seperti di Arab itu terkenal sekali dengan perbudayaan yang sangat dilindungi kayaknya. Jadi saya selalu mendengar curhat teman-teman yang bekerja di sana. Kebetulan kemarin saya ketemu ada teman yang baru pulang dari sana. Jadi orang Arab kalau tanya orang Indonesia hanya satu, kamu punya nggak pembantu yang baik? Saya butuh pembantu, hanya itu saja. Jadi kalau melihat orang Indonesia seperti itulah, diremehkan. Dan memang banyak kasus-kasus seperti itu. Mungkin bagaimana menurut Bu Marta untuk di Arab sendiri, sepertinya kok kayak dilindungi, itu pengamatan saya gitu. Terima kasih. Ya, ini soal yang sulit sekali. Apakah modernisasi juga menjadi generalisasi pada umumnya? Bapak katanya di Belanda tidak ada suku, memang ada, tapi juga di Eropa sekarang ada sedikit keberatan terhadap budaya Inggris yang mendominasi budaya di Eropa yang lain. Uni Eropa seperti sama besarnya dengan Indonesia dan juga penduduknya begitu banyak. Jadi kalau ada negara yang kecil di Eropa, Luxembourg, ya, ini seperti pocket yang asli dari Eropa, tapi juga perbedaannya dengan negara-negara yang bersebelah. Ya, ada orang yang kira itu sulit diterima, tapi tidak bisa dihindarkan. Dan saya kira kalau suku-suku di Indonesia juga ada keberatan untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang dominan, ya itu yang paling penting. Kalau orang sendiri yang ada keberatan. Dan kalau di Belanda sekarang ada sekolah SMP, SMA yang semuanya dalam bahasa Inggris, anak belajar tidak dalam bahasa Belanda tapi dalam bahasa Inggris, itu yang ada keberatan juga. Tapi ya memang untuk anak itu ada gunanya juga, dan untuk memperdebatkan dalam parlemen tapi juga dalam masyarakat itu penting sekali. Dan saya kira debat publik itu yang penting untuk Indonesia juga, dan barangkali belum ada budaya untuk mengekspresi seperti di sini, ini ekspresi yang saya merasa terbuka. Tapi dulu mahasiswa saya kira tenang saja dan tidak berani untuk
berbeda pendapat dengan Pak dosen, ya. Jadi ini juga yang berbeda sekarang, yang akan berubah. Dan ya, saya kira sudah ada LSM yang banyak sekali yang bisa memberi inspirasi untuk debat publik. Pertanyaan Anda tentang Arab, ya, saya kurang mengerti, Pak. Maaf. Memang ada di Indonesia ada orang yang dikirim untuk bekerja di luar negeri, dan saya kira ini semacam ekspor yang saya tidak suka. Sebab saya kira di sini masih ada banyak yang harus dikerjakan, dan sulit sekali menerima bahwa ada begitu banyak orang yang bekerja di negara asing, dan juga keadaannya yang tidak bisa diterima seperti kebudakan, ya, slavery. Ya. Tapi barangkali pertanyaan Anda lain dari sini, dari ya, oke. Terima kasih, Pak. Oke, satu lagi pertanyaan. Lalu sudah. Terima kasih sebelumnya sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi yang saya mau tanyakan di sini, Ibu Mayer, singkat saja sebenarnya, bagaimana hukum internasional itu untuk kejahatan perang? Hukum internasional melihat untuk kejahatan-kejahatan perang. Karena kita tahu Indonesia sendiri sempat pernah mengalami fase-fase penjajahan, konflik-konflik antara kebetulan Ibu Mayer juga orang Belanda, ya. Ya, makanya saya tanyakan itu, Ibu Mayer, ya. Bagaimana hukum-hukum internasional sama? Yang kedua, pada fase penjajahan itu memang Belanda ketika itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan, misalkan kebijakan politik etis sama kebijakan-kebijakan. Nah, itu kan ada beberapa artefak sejarah kebudayaan yang sekarang ada di Leiden, ya. Leiden yang pusat studi kajian Asia Tenggara dan Karibia. Nah, salah satunya itu dari Sulawesi Selatan, itu Ilagaligo kalau nggak salah. Nah, Ilagaligo. Mirisnya ketika kita mempelajari kebudayaan kita sendiri harus ke Belanda dulu. Nah, itu bagaimana Ibu Mayer menanggapi itu? Terima kasih, ya. It's not humanitarian law, but it's war crimes law that Anda pertanyakannya. Kalau ada war crimes yang dilakukan oleh pemerintah, hanya bisa diteliti dan dihukum oleh pengadilan internasional pidana setelah pemerintahnya masuk ke dalam perjanjian Rome Statute. Itu perjanjian tahun 2004, saya kira. Dan Indonesia belum masuk, belum berjanji. Seperti juga Amerika Serikat, China, Rusia, dan semuanya tidak mau diadili oleh hakim-hakim internasional. Jadi sulit sekali kalau ada pelanggaran di sini sebagai war crimes untuk mendapat pengadilan yang fair. Tapi seperti saya mengerti dari laporan-laporan Komnas HAM, definisi war crimes juga bisa dipakai di Indonesia berdasarkan undang-undang tentang Human Rights Tribunals, pengadilan hak-hak asasi manusia. Ada undangan di sini, dan itu juga memakai definisi yang sama tentang war crimes. Ada, saya kira, 4 sifat pelanggaran hak asasi manusia
yang masuk dalam definisi war crime. Itulah pembunuhan secara massal, itulah genosida, itulah kehilangan terpaksa, dan kebudakan. Jadi ada 4 yang harus harus disetujui untuk mendapat pengadilan. Dan sulit sekali juga di international level untuk mendapat definisi yang bisa diberi approve. Seperti evidence, ya. Oh, bukti, ya. Jadi bukti sulit dicari, sulit didapat untuk war crimes. Pertanyaan kedua tentang zaman kolonial. Memang saya tahu bahwa orang Belanda melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia waktu itu, dan saya seringkali sendiri merasa malu terhadap pemerintah Belanda yang katanya itu pelanggaran yang sudah lewat, sudah lama, sudah lewat. Pelanggaran hak-hak asasi manusia tidak pernah akan lewat, sebab hasilnya masih ada dan ketidakadilan juga masih ada. Dan saya kira banyak pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia juga mengambil contoh dari zaman kolonial, seperti memang kami tahu bahwa ada banyak korupsi dalam pengadilan negeri di Indonesia, tapi dulu di zaman kolonial sudah ada. Jadi orang Indonesia sudah melihat dari orang Belanda bagaimana permainan ini. Jadi saya merasa malu, bukan saya sendiri ya, saya lahir setelah zaman kolonial. Jadi saya tidak merasa terlibat, tapi masih tetap saya merasa malu terhadap pemerintah saya. Kalau saya kira 3 tahun yang lalu katanya pelanggaran hak-hak asasi manusia sudah lewat, yang di Rawagede, yang di Sulawesi Selatan. Saya kira itu sebenarnya seharusnya ada pengadilan, tapi sekarang sudah diberi uang kepada yang korban, dan ya pemerintah Belanda katanya ya sudah kelar ya. Saya kira penting untuk mengadili, untuk melihat bagaimana mekanisme, bukan untuk mencari pelaku, sebab pelaku sudah mati, sudah lama mati, tapi mencari mekanisme. Saya kira penting sekali untuk bangsa Indonesia sendiri. Dan ya, saya bukan orang yang ada pengaruh kepada pemerintah saya sendiri. Saya tidak puas dengan pemerintah saya sendiri, dan juga ada banyak kerumitan secara hukum kalau mau mencoba untuk ada pengadilan. Sekarang ada usul, ada inisiatif dari orang Indonesia, orang Belanda bersama-sama untuk menjadi seperti pengadilan luar biasa tentang Nandina. Nanti bulan Oktober saya kira ada pertemuan di Den Haag dengan banyak orang yang memberi kesaksian tentang Nandina, dan ada orang internasional sebagai hakim yang akan memberi putusan. Memang putusan itu tidak formal ya,
tapi ini putusan ekspert, putusan ahli. Dan saya kira itu penting sekali untuk orang Indonesia untuk melihat bagaimana ada kesempatan pelanggaran hak asasi manusia pada 65. Dan barangkali untuk korban juga penting sekali ada rehabilitasi. Sebab mereka ditahan 10 tahun atau lebih dan tidak pernah ada seorang yang katanya maaf, tidak benar itu. Oh iya, ya ini seperti ya memang masih ada sarjana-sarjana di Belanda yang meneliti budaya dan data semua tentang Indonesia di KITLV, ya maksudnya. Mereka sekarang ada policy untuk menerbitkan data-data yang ada, dan juga saya lihat di toko-toko Gramedia ada banyak buku-buku tentang sejarah Indonesia yang sekarang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi bisa dibaca oleh orang Indonesia yang paling terlibat dalam sejarahnya. Tapi memang masih ada barang kesenian di Belanda yang seharusnya harus dikembalikan ke Indonesia. Tapi mereka juga mau dijamin bahwa dipelihara dengan baik, seperti yang terjadi sekarang di Syria. Ada banyak barang kesenian yang dikembalikan ke Syria, tapi sekarang dihancurkan oleh ISIS di sana sendiri. Dan memang kalau ada barang-barang yang unik, ya lebih baik dibikin kopi dulu. Tapi pada umumnya saya setuju dengan harus dikembalikan ke Indonesia. Dan saya sendiri untuk ini barangkali boleh saya cerita sebentar. Suami saya dulu almarhum, dia lahir di Indonesia dan besar di Indonesia, dan orang tua mertua saya, bapak ibu mertua saya ada barang kesenian Indonesia seperti Jogja Silver. Dan tahun kemarin saya membawa kembali dan saya bikin donation kepada Museum Sonobudoyo. Asalnya dikembalikan ke Indonesia. Oke, demikian. Jadi memang ya kondisinya untuk human right ini memang masih apa ya, kurang dipahami oleh orang Indonesia, sehingga kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk berekspresi ini kita masih merasa takut karena banyak para aktivis itu yang tiba-tiba hilang, nggak kembali, kemudian juga dibunuh dan sebagainya. Ini ada seperti intimidasi. Tapi dengan penjelasan dari Bu Marta kita bisa mengetahui bahwa ternyata ini bisa kita laporkan ketika terjadi ketimpangan semacam ini, kita bisa melaporkan, dan human right ternyata tidak diam saja, walaupun hasilnya ya wallahu alam, tapi setidaknya ada usaha untuk itu. Sekali lagi terima kasih kehadirannya Bu Marta, tepuk tangan dong untuk Bu Marta. Oke, saya tidak menyimpulkan panjang lebar, tapi ada satu cenderamata dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Etnomusikologi untuk Ibu Marta. Mohon yang berkenan, Ketua HMJ. Terima kasih banyak atas perhatian. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.